Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini kita dapat bertemu kembali dan dapat menjalankan ibadah puasa. Salam serta salawat semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat kurma yang diberkati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimanakah kita menuntut ilmu dalam artian untuk mencerdaskan otak kita. Dalam surat An-Nahl Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sahabat kurma yang dihormati oleh Allah, dalam surat An-Nahl ini kita diberi bekal oleh Allah otak yang harus kita gunakan untuk memanage dari keseluruhan anggota tubuh kita ini yang sudah diberi oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, bagaimanakah kita memanfaatkan anugerah dari Allah ini, terutama dari otak kita yang bisa menggerakkan sesuatunya? Bagaimanakah agar otak kita menjadi cerdas? Apa saja yang harus kita lakukan? Amal-amalan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini adalah membaca Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Asmaul Husna atau 99 nama dari Allah Subhanahu wa taala itu alhamdulillah di madrasah kita di MTSN 4 Bantul sudah dilaksanakan setiap hari sebelum sholat duha, pada waktu remaja putri yang uzur sholat, kemudian pada waktu pelajaran-pelajaran. Nah, itu dalam rangka kita untuk melatih kecerdasan otak, mengasah otak kita. Karena dengan menghafal Asmaul Husna, insya Allah otak kita akan menjadi, memori kita itu akan teringat terus. Kita berusaha bagaimanakah kecerdasan otak kita bertambah. Yang kedua, dengan murotal. Artinya kita dalam membaca Al-Quran itu dengan ketentuan yang berlaku, dengan tajwid yang benar, dengan pelan. Karena dengan tajwid dan pelan, insya Allah kita dalam membaca Al-Quran itu sedikit demi sedikit akan dengan memahami. Otak kita akan mencerna, misalnya tajwidnya, misalnya tanwin ketemu dengan fa atau apa, itu memori kita, otak kita kalau dilatih terus itu insya Allah lama-kelamaan akan hafal. Bagaimanakah membaca dengan murotal? Kemudian dari sedikit demi sedikit artinya, arti atau arti perkata atau arti keseluruhan dari Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, selain dalam membaca Al-Quran, adalah kita di bulan Ramadan atau di hari-hari biasa mengadakan atau melaksanakan puasa. Nah, ternyata dengan puasa ini mempunyai fungsi secara kesehatan, ya, itu akan secara jasmani kita akan asupan konsumsi yang ada di dalam tubuh kita itu akan teratur.
Jadi istilahnya kalau motor misalnya itu ada revisinya, istilahnya diperbaiki atau saraf-saraf sel-sel yang ada dalam tubuh kita bisa dengan puasa itu merupakan hal-hal sel-sel yang baru dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, juga dengan mengamalkan secara rutin gerakan-gerakan sholat. Jadi sholat, misalnya ibadah sholat kita di bulan Ramadan ini akan meningkat dengan sholat malamnya atau dikenal dengan sholat tarawih. Belum lagi nanti sholat-sholat yang lain. Nah, dalam gerakan-gerakan sholat itu akan memicu rangsangan oksigen ke otak. Misalnya pada waktu gerakan ruku, pada waktu gerakan sujud. Nah, itu seandainya dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa, insya Allah itu akan menambah atau merangsang pertumbuhan otak, sehingga memori kita itu akan lebih cerdas, akan lebih tajam lagi mengingat hal-hal yang ada di dalam otak kita. Selain itu, untuk mempertajam kecerdasan otak kita, kita harus menimba ilmu, mencari ilmu, ibaratnya ilmu dunia dan akhirat. Misalnya dalam lagu, ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari, dari kecillah ilmu didapat, setelah dewasa berguna kemana pergi. Itu hanya satu bait dari lagu, bahwa dengan kita mencari ilmu, insya Allah kecerdasan otak dari kecil kita, misalnya dari sejak dalam kandungan, kemudian dilahirkan balita, kita sudah mencari ilmu. Misalnya tadi ada murotal, didengarkan Asmaul Husna. Nah, itu akan melatih otak-otak sejak dalam kandungan sampai nanti kita lansia. Jadi dengan menuntut ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Jadi yang digunakan untuk misalnya masalah ekonomi, masalah sosial, atau ilmu dunia yang kaitannya dengan kebendaan, ataupun ilmu akhirat yang ada kaitannya dengan ibadah, itu insya Allah akan menambah kecerdasan otak kita, sehingga kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu insya Allah kecerdasan kita akan bertambah. Maka pada kesempatan bulan yang baik ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak kita menghafal Asmaul Husna, kemudian murotal, mendengarkan, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, sehingga otak kita, memori kita akan bertambah. Insya Allah dengan hal-hal tersebut selalu rutin akan kita laksanakan, insya Allah otak kita akan menjadi cerdas. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.